Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 150. Di episode sebelumnya, seusai Brian memutuskan panggilan, Aditya pun langsung mengerutkan keningnya, memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Brian. Apa mungkin, ayahnya William benar-benar sudah sadar? Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Atau jangan-jangan mereka punya rencana lain, gerutu Aditya. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Aditya yang telah bersiap untuk berangkat ke perusahaan. Sementara Pastif, yang tidak adalah kepala keamanan Aditya, melihat Aditya yang baru saja keluar dari kamarnya, beliau pun langsung menghampiri Aditya. "Mari Tuan," ucap Pastif. Mendengar ucapan itu, Aditya pun menganggukkan kepala, lalu berkata, "Oh ya Pak, apa saja jadwal acara hari ini?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pastif pun berkata, "Tepat pukul 10 nanti akan diadakan rapat dengan beberapa relasi dari Jepang, Korea dan China," ucap Pastif. Di sela langkah kaki mereka, tiba-tiba terdengar, handphone milik Aditya berdering. Tanda ada panggilan video yang masuk. Sementara Pastif, yang saat itu memegang handphone milik Aditya, beliau pun langsung memberikan handphone tersebut pada Aditya. "Maaf Tuan, ini ada panggilan video dari Tuan Smith," ucap Pastif. Mendengar itu, Aditya pun mengambil handphonenya, dan langsung menerima panggilan tersebut. Terlihat dari layar handphone tersebut, Tuan Smith yang juga sedang dalam perjalanan menuju perusahaan. "Selamat pagi Paman," ucap Aditya. "Ya selamat pagi Tuan," sahut Tuan Smith, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Oh ya Tuan, Tuan Dimitri baru saja menghubungiku. Beliau meminta, sekiranya Tuan dapat meluangkan waktu di pagi ini, untuk berkunjung ke Universitas California. Oh ya, mereka juga mengundang Tuan Felix untuk berpidato dengan Anda." Mendengar nama universitas itu dan nama Tuan Felix, yang tidak lain adalah ayahnya William, Aditya pun kaget, dan langsung menolak undangan tersebut. "Lah kalau soal itu saya enggak bisa Paman," sahut Aditya, lalu kembali menceritakan perihal insiden yang pernah terjadi. Setelah menjelaskan semuanya, Aditya pun kembali berkata, "Paman saja yang mewakili saya. Dan kalau mereka bertanya tentangku, Paman bilang saja, kalau saya sedang ada rapat penting, makanya tidak bisa hadir," ucap Aditya. "Ya sudah kalau gitu, biar saya saja yang datang menemui Dimitri," sahut Tuan Smith, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Pastif yang baru tahu tentang insiden yang dialami Aditya dan ayah William, beliau pun berkata, "Apa benar yang tadi Tuan katakan?" ucap Pastif dengan raut wajah terlihat serius. "Ya benar," sahut Aditya singkat. "Kurang ajar," ucap Pastif, lalu kembali berkata, "Jika Tuan mau, sekarang juga saya akan menyuruh beberapa pengawal untuk mendatangi si Felix itu." "Tidak perlu, Pastif tidak perlu melakukan itu," ucap Aditya. Sementara Tuan Smith, yang sedang dalam perjalanan menuju perusahaan. Namun setelah mendengarkan perintah dari Aditya, beliau pun langsung menyuruh sopir pribadinya, untuk mengantarnya ke Universitas California. Sementara di lokasi universitas, terlihat saat itu, Bimo dan Brian yang tengah melangkah ke ruang ujian. Yan, apa sudah kamu putuskan akan melamar kerja di perusahaan mana?" ucap Bimo. Namun belum sempat dijawab oleh Brian. Tiba-tiba seseorang datang dari arah belakang, dan menepuk pundaknya. "Hei bro, dari tadi saya mencari kalian, ternyata udah pada di sini toh," ucap orang tersebut, yang ternyata adalah William. "Kamu nih ngagetin aja," ucap Brian, yang sudah terlihat akrab dengan William. "Ya elah bro gitu aja kaget," ucap William, lalu kembali berkata, Mendingan sebelum ujian, kita nongkrong di kantin dulu, ya sambil ngopi-ngopi gitu." Mendengar ucapan itu, Brian pun langsung melihat ke arah jam tangannya. Enggak bisa Will, lihat nih udah jam berapa," sahut Brian. "Udah enggak apa, lagian ujiannya bakalan ditunda sampai pukul 9 nanti," ucap William. Masa sih ujiannya mau ditunda, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, William pun berkata,
Ditunda karena entar sebelum ujian, ayahku akan berpidato untuk memberi motivasi pada kita-kita. Dan bukan itu saja loh. Ayah juga mengundang CEO perusahaan Orion untuk datang, ucap William. Sementara Bimo mendengar ucapan William tentang CEO perusahaan Orion, ia pun langsung berkata, memangnya orang sesibuk dia, bakalan punya waktu untuk datang ke universitas ini. Kalian kan tahu sendiri, sejak orang itu mengganti posisi Tuan Charles sebagai CEO di perusahaan Orion, belum ada satupun stasiun TV yang berhasil mengundangnya untuk wawancara. Bahkan pihak dari beberapa percetakan majalah terkenal rela membayar mahal untuk mendapatkan foto dari pemegang jabatan tertinggi di Orion itu, ucap Bimo. Mendengar ucapan itu, William pun tertawa, lalu berkata, hehehehehe, ayahku mendesak Pak Dekan untuk mengundangnya. Karena asal kalian tahu, si Dimitri Dekan kita itu berteman baik dengan orang terdekat dari CEO perusahaan Orion. Maka dari itu, Papa mendesak Tuan Dimitri agar meminta tolong pada orang kepercayaannya CEO perusahaan Orion. Jadi, sudah pasti dia bakalan datang, ucap William. Sementara, di depan gerbang universitas, terlihat saat itu, 2 buah mobil mewah, yang diikuti 3 unit mobil polisi, baru saja berhenti di depan gerbang tersebut. Si security yang sudah sangat familiar dengan mobil tersebut pun, langsung bergegas membukakan gerbang, dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Setelah menutup kembali gerbang universitas, si security pun langsung menghubungi Tuan Dimitri, untuk memberitahukan perihal kedatangan orang-orang tersebut, yang ternyata adalah ayah William. Mendengar kabar dari si security, yang mengatakan bahwa ayah William yang datang dengan beberapa mobil polisi, Tuan Dimitri pun bergumam. Apakah karena insiden kemarin, sampai Tuan Lexi dikawal oleh petugas dari kepolisian, gumam Tuan Dimitri, seraya menutup panggilan tersebut. Setelah itu beliau pun, langsung bergegas menemui ayah William, yang ternyata saat itu, datang bersama istrinya. Melihat hal itu, Tuan Dimitri pun langsung tersenyum dan menyapa ibunya William. Ah, ternyata nyonya juga datang ya, ucap Tuan Dimitri. Mendengar ucapan itu, dengan judesnya ibu William pun berkata, ini kampus atau apa? Percuma saja suamiku mendanai universitas ini, kalau siswanya dididik untuk jadi maling, ucap ibu William. Sementara Tuan Dimitri yang tidak mengerti dengan ucapan itu, beliau pun berkata, maksud nyonya apa ya? Tolong dijelaskan agar saya bisa tahu, ucap Tuan Dimitri. Mendengar ucapan itu, ayah William pun langsung menjelaskan perihal kedatangannya, lalu menunjukkan sebuah rekaman CCTV pada Tuan Dimitri, di mana saat itu terlihat, dalam rekaman tersebut, Brian yang baru saja keluar dari kamar milik ayah William. Inilah sebabnya, makanya istri saya datang ke universitas ini, ucap ayah William, sembari meminta izin untuk menggeledah kamar asrama yang ditempati Brian. Sementara Tuan Dimitri, yang telah melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh ayah William, beliau pun tak bisa berbuat apa-apa, selain mengizinkan para polisi menggeledah kamar milik Brian. Setelah mendapat izin tersebut, para polisi pun langsung mendobrak pintu kamar milik Brian. Lalu, setelah berada di dalam kamar tersebut, para polisi pun langsung memeriksa di setiap sudut ruangan. Sementara seorang pengawal dari ayah William, terlihat saat itu, si bodyguard membuka pintu lemari milik Brian, lalu mengacak-ngacak isi dari lemari tersebut. Tak berapa lama kemudian terdengar, si pengawal berkata, apa ini barang nyonya yang hilang, ucap si pengawal, yang baru saja mengambil sebuah kotak hitam dari dalam lemari. Ya benar, itu memang kotak perhiasanku, sahut ibu William. Setelah itu terdengar ayah William berkata, coba periksa kotaknya ma. Siapa tahu aja ada perhiasan mama yang kurang, ucap ayah William, lalu berkata pada salah satu petugas polisi. Sekarang juga tangkap anak itu. Mendengar ucapan itu, si petugas polisi pun langsung meminta Tuan Dimitri untuk membantunya mencari Brian. Sementara Brian yang saat itu sedang nongkrong di kantin bersama William dan Bimo, sembari membahas tentang CEO dari perusahaan Orion. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba seorang mahasiswa datang menghampirinya. Yan Brian, tadi aku lihat pintu kamarmu didobrak oleh polisi. Apa? Pintu kamarku didobrak polisi, ucap Brian yang terlihat kaget. Saat itu terlihat, si mahasiswa tadi ingin berkata,
Namun tiba-tiba, dua orang polisi yang datang bersama Tuan Dimitri, langsung memegang dan memborgol tangan Brian. "Apa-apaan ini?" ucap Brian, lalu berkata pada Tuan Dimitri. "Pak Dekan, ini ada apa? Kenapa saya diperlakukan seperti seorang kriminal?" ucap Brian. Sementara Tuan Dimitri, beliau pun langsung melayangkan satu tamparan ke wajah Brian. "Pak, tolong bawa anak ini ke ruangan saya," ucap Tuan Dimitri. Sementara Bimo, melihat Brian yang diperlakukan seperti itu, ia pun langsung berkata pada Tuan Dimitri. "Maaf Pak Dekan, apa yang sudah dilakukan Brian?" ucap Bimo seolah memohon penjelasan pada Tuan Dimitri. "Iya Pak, tolong jelaskan pada kami, kenapa teman kami diperlakukan seperti ini," ucap William, seolah-olah tidak mengetahui dari akar permasalahannya. Aduh, pengen banget gua tonjokin nih si William. Pakai pura-pura enggak tahu lagi, padahal semua ini kan rencana dia dan papanya. Iya kan guys? Oke, lanjut lagi ke cerita. Melihat Brian yang ditangkap oleh polisi, spontan seisi kampus pun langsung heboh. Terlihat saat itu, para mahasiswa mengikuti Brian yang saat itu dibawa ke ruangan Tuan Dimitri. Sementara William yang masih berpura-pura baik, ia pun berkata pada Bimo, "Ayo Bim, ikut aku ke ruangan Pak Dekan," ucap William. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, "Will, apa yang akan terjadi pada Brian? Apa dia akan dipenjara?" "Kamu tenang saja, saya akan meminta Papa untuk mengurus masalah ini," ucap William, lalu melangkah menghampiri Tuan Dimitri. Dan alangkah kagetnya Brian, saat melihat ayah dan ibu William, yang ternyata saat itu telah menunggu di ruangan Tuan Dimitri. Terlihat saat itu, Brian tersenyum kecil, seolah tahu apa yang telah terjadi. "Oh, ternyata semua ini adalah rencana Anda ya," ucap Brian, sambil menatap tajam ke arah ayah William. Di sela ketegangan di dalam ruangan itu, tiba-tiba terdengar, telepon yang ada di meja kerja Tuan Dimitri berdering, tanda ada panggilan masuk. Mendengar dering telepon tersebut, Tuan Dimitri pun langsung menerima panggilan, yang ternyata berasal dari si security yang berjaga di depan gerbang. Saat itu, si security memberitahukan bahwa iring-iringan dari perusahaan Orion baru saja memasuki gerbang universitas. Setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh si penjaga gerbang, Tuan Dimitri pun bicara pada ayah William agar masalah ini ditunda dulu, karena pihak dari perusahaan Orion telah berada di universitas tersebut. Mendengar ucapan itu, ayah William pun berkata, "Tak perlu ditunda, malah bagus kalau mereka sudah datang, biar mereka tahu sifat asli anak ini," ucap ayah William, sambil menunjuk ke arah Brian. Di sela itu terdengar, ayah William bergumam, "Kamu pikir bisa merebut posisi yang memang sudah ditakdirkan untuk anakku ya?" gumam ayah William. Sementara Tuan Smith yang baru saja sampai di area parkir universitas, terlihat saat itu beliau mengerutkan keningnya, saat melihat 3 mobil polisi, yang parkir di tempat tersebut. Setelah keluar dari mobil, beliau pun langsung melangkah, diikuti 12 orang pengawal pribadinya. Dan saat hampir sampai di ruangan Tuan Dimitri, Tuan Smith pun terlihat heran, saat melihat para mahasiswa yang berkumpul di depan ruangan tersebut, seperti orang yang lagi ngantri sembako. Melihat kerumunan mahasiswa tersebut, spontan para pengawal pun langsung menghampiri mereka agar membukakan jalan untuk Tuan Smith. Sementara ayah William melihat Tuan Smith yang memasuki ruangan tersebut, ia pun langsung bersalaman dengan Tuan Smith. "Selamat datang Tuan," ucap ayah William yang mencoba mencari muka. Sementara Tuan Smith melihat pemuda yang tangannya diborgol, beliau pun berkata, "Apa yang dilakukan pemuda ini?" ucap Tuan Smith, yang belum melihat dengan jelas wajah Brian. "Oh, dia ini telah mencuri perhiasan milik istri saya, makanya dia diborgol seperti ini," ucap ayah William, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Apa orang seperti ini yang mau Anda pekerjakan di perusahaan Orion? Kalau Anda berani mempekerjakan dia, bisa-bisa uang perusahaan bakalan disikat habis olehnya." Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun langsung melangkah mendekati Brian. "Ini kan," guman Tuan Smith dengan wajah terlihat kaget. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta admin dan penulis cerita ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda.